Dan marilah kita jalin persatuan dan kesatuan, karena saya lihat juga nggak ada tuh tulahnya Pak Juliantio atau Bu Veronika Tan, ya kan? Pada kenyataannya, apakah orang Islam mau buka lembaran baru? Kalau bukan lembaran baru kan harusnya kaci dilepasin kan? Nah, itulah Itu namanya kasus lain retorika. lagi itu, kasus lain Nah, lagi. sekarang ngomongnya kasusnya lain. Kalau mau lembaran baru ya harusnya yang semua coba lihat ada nggak penista orang Islam yang menista Kristen yang masuk penjara? Coba Jaya Waluni doang itu karena kita teriakin di sini rame-rame. Iya, setelah KC di penjara akan kita maafkan, selesai. Oh, di penjara dulu berarti kan? Maafkan apanya? Memang salah di mana MKC, Pak? Kemudian pengadilan yang sudah Ini, tidak fair atas tekanan, termasuk Maruf Amin yang kasih lampu hijau untuk dihukum Ahok. Hai, kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, oh lala bebe. Sekarang lah, ya kan? Pertamina. Kalau saya rasa udah nggak ada lah mayoritas minoritas. Karena rekrutmen pun kita udah nggak ngeliat lagi yang namanya keturunan apa, agama apa, semuanya fair lah di rekrutmen Pertamina itu. Dan di PNS pun seperti itu. Dan marilah kita jalin persatuan dan kesatuan, karena saya lihat juga nggak ada tuh tulahnya Pak Juliantio atau Bu Veronika Tan, ya kan? Artinya aman-aman aja gitu loh. Jadi kita tutuplah luka lama, kita buka lembaran baru gitu. Terima kasih Pak. Kalau lembaran baru mah tiap hari kita buka lembaran baru ya. Saya aja buka lembaran baru tiap hari. Ya kan? Biar saya di DPO, biar saya caci maki, tetap saya kasih makan orang Indonesia kan. Iya, Pak Ahok juga kan bahagia sekarang jadi komisaris Pertamina, gajinya. Pak Ahok sebelum jadi komisaris Pertamina sudah kaya. Masalah ya, gajinya komisaris Pertamina itu nggak sebanding dengan kekayaannya Ahok dengan pendapatnya Ahok. Jadi komisaris itu cuman buat, kalau buat dia itu cuman buat ini saja, cuman buat bancaan doang. Karena dia kan sudah kaya, memang dari keluarga kaya kan, dia punya pulau segala macam. Jadi nggak ada masalah. Itu retorika saja yang kamu bilang itu. Pada kenyataannya, apakah orang Islam mau buka lembaran baru? Kalau bukan lembaran baru kan harusnya kaci dilepasin kan? Nah, itulah namanya kasus retorika. Lain lagi itu. Kasus lain. Sekarang ngomongnya kasusnya lain. Kalau mau lembaran baru ya harusnya yang semua coba lihat ada nggak penista orang Islam yang menista Kristen yang masuk penjara? Coba Jaya Waluni doang itu karena kita teriakin di sini rame-rame. Yang lain ada nggak yang masuk? Nggak ada. Jadi intinya kan semua orang Islam di Indonesia kan. Retorika doang yang kamu bilang kan intinya kan. Pak Ahok kan sudah menjalani hukumnya, sudah kita maafkan. Oh enggak, ini ceritanya yang terjadi pada Ahok, terjadi pada kita semua orang-orang minoritas di Indonesia. Jadi bukan masalah Ahoknya, kita lagi ceritanya. Nah, kita lagi pertontonkan kepada orang Islam di Indonesia betapa bahayanya. Makanya kalian orang Indonesia kere terus. Karena apa? Karena kalian selalu menzolimi orang minoritas. Enggak, kesempatan mana yang nggak diberikan kepada minoritas, saya mau tanya. Kesempatan itu banyak. sama. Kesempatan banyak sekali. Wah, kamu hidupnya sama di planet Namek sih. Wah. Kesempatan bekerja sama. Pak Umar, kita nggak perlu kesempatan Pak Umar. Kita bukan negara agama Pak Umar. Nah ini Pribumi nih yang ngomong, Pribumi nih, Beta Maluku nih, Pribumi nih yang ngomong nih. Silakan kita nggak perlu kesempatan. Kita ini bukan negara agama, kita punya hak sama di mata hukum. Tapi bicara politik kita dikorbankan. Nah, Ahok itu salah satu contoh kasus yang kebetulan mencuat di atas. Banyak Pak yang di bawah Pak. Nah sekarang kasus MKC aja contoh kasus. Apa betul Bapak sudah lembaran baru? Sudah menegakkan hukum? Iya, setelah KC di penjara akan kita maafkan, selesai. Oh, di penjara dulu berarti kan? Maafkan apanya? Memang salah di mana MKC Pak? Harus dimaafkan? Iya nanti. Ahok salah di mana? Nah itu namanya kayak nabinya, yang penting dibunuh dulu baru kita maafkan kan. Kita bunuh dulu, yang penting dibunuh dulu baru kita maafkan. Itulah kayak Nabi Muhammad sama aja. Pak Umar Islam loh gitu. Mungkin begini Pak Umar ya. Yang menyatakan Pak salah Umar melihat hakim Pak Ahok ini salahnya dari sisi mana? Kalau itu hasil fitnah, kemudian pengadilan yang sudah tidak fair atas tekanan, termasuk Maruf Amin yang kasih lampu hijau untuk dihukum Ahok. Sementara itu jelas itu fitnah. Bapak ikutin
pembicaraannya itu di YouTube jelas itu, atau di televisi yang waktu itu diungkap. Itu dia tidak menghina Al-Quran Bapak, tapi difitnah seakan-akan dia menzolimi. Nah sekarang Bapak suruh dia minta maaf, maaf apanya? Dia bahkan nggak layak untuk dipenjara, nggak layak karena dia tidak bersalah. Itu fitnah. Bapak harus akuin dulu. Kalau Bapak udah tahu itu fitnah baru. Nah, itu Ahok. Sekarang MKC. Untuk apa setelah dipenjara dia maafin? Emang dia salah apa? Dia menyatakan apa yang ada di kitab lamanya. Bapak mungkin nggak ngerti. Bahkan saya mau suruh Bapak tanya ke MKC, bener nggak sih yang dia omongin? Jadi Bapak nggak usah maafkan MKC, dia nggak salah Pak. Lucu kalau Bapak. Justru harusnya kalian orang Islam itu minta maaf sama Ahok. Kalian orang Islam minta maaf sama saya. Itu. Nggak tahu malu kamu ini loh. Kamu ini orang manusia mana sih? Kamu Arab ya? Oh, kamu Arab soalnya. Kamu Arab soalnya. Iya kan? Pribumi. Pribumi apanya? Kamu pribumi mana? Nama aja Umar Bajri kok. Kita dekat Bapak sekolah di Paus. Di Pius, mana kan? Ada kamu namanya aja Umar Bajri kok Arab begitu, mukanya tambang-tambang Arab begitu kok. Bapak, kamu Arab soalnya. Iya, kamu Arab, iya kan? Makanya kamu kan nggak pernah dipersekusi kayak saya kan? Kamu kan nggak pernah dipersekusi kayak Aceh. Iya, kamu suruh kita minta maaf. Benar kamu bilangin begitu. Bilangin kami suruh minta maaf sama kalian. Saya suruh kami minta maaf sama kalian. Ya kan? Saya suruh kamu semua jilat pantat saya. Kalian jilat pantat Cina sekarang enggak? Mampus lah kau jilat pantat Cina semua sekarang. Banyak. Sekarang kau juga jilat pantat Ahok kan? Kau jilat pantat Ahok yang kemarin kau persekusi, karena kau jilat pula pantatnya Ahok sekarang. Jilat pantat Ahok sekarang juga. Sudah inkrah kan hakim menyatakan bersalah. Lah inkrahnya inkrah apaan? Semua di Indonesia mah inkrah terus. Waduh, jilat pantatnya Ahok. Jilat pantat Ahok sekarang juga. Sekarang kalian tuh orang-orang Islam di Pertamina jilat pantat Ahok. Dengan kan. Itu artinya nggak bisa jadi pejabat lagi. Jilat tuh pantatnya sampai bersih tuh. Umar kau jilat pantat Ahok sekarang ya. Udah enak kan rasanya kan pantatnya Ahok kan? Aduh. Seru. Ya Umar ini salah satu contoh ya yang melihat persoalan sempit. Dia nggak lihat dari awal. Jadi nggak fair. Ini enak nih, saya ngomong sama Bapak nih enak nih Pak Beta. Saya mau ngomong gini, maksud saya yang menentukan salah bukan Pak Beta tapi hakim, dan sudah selesai Pak. Sudah legowo. Oke, di situ dulu. Saya setuju untuk situ. Tapi you harus lihat dulu kenapa hakimnya sampai kok tertuduh. Kenapa si hakimnya aja kok? Ya kan, yang membuat Ahok lagi apa? Karena fitnah. Memang di pengadilannya jangan benar. mau dibohongi pakai Al-Maidah 51. Kan kata-kata pakai itu kan yang dimasalahin. Loh, itu kan yang ngomong Gus Dur. Gimana sih kamu? Kamu Gus Dur dong. Ini Gus Dur nih. Gara-gara Umar Bajri Gus Dur jadi nih menista agama Islam nih Gus Dur nih. Wah, Gus Dur Umar Bajri nih. Kalimat yang diucapkan Ahok ini kurang cerdas. Umar harusnya cerdas dong. Ahok bicara gitu karena masyarakat. Enggak lah, nggak cerdas. Arab kemana ada Arab yang cerdas? Nggak ada Arab cerdas. Ini sekarang Pak Julian Tio, apa kabar Pak Julian Tio? Saya mau tanya, kenal nggak? Di mana sekarang? Kena tulah nggak? 7 tahun loh, zina sama Veronica kan di belakang layar. Siapa bilang Cina? Dari mana tahunya Cina? Kamu ada bukti? Wah, banyak. Loh, kamu ada bukti bahwa sini, jangan fitnah kamu. Waduh. Kamu nih fitnah nih, orang Islam kalau nggak fitnah nggak katam agamanya. 7 tahun orang Islam kalau nggak fitnah nggak katam agamanya. Semua nggak nabinya nggak umatnya. Mantap. Pak Julian Tio. Tontonan free. Nah, iya makanya orang Islam kalau nggak fitnah itu ya nggak katam agamanya ya kan. Gak ada. Kamu kalau bisa buktikan dong. Jangan cuma ngoceh doang. Ya kan. Nah kalau kamu bisa buktikan, nah sama kalau kamu bisa buktikan Muhammad punya titit, saya kasih 1 miliar kamu.
Tadi kan Pak Paul tadi katanya mau debat. Nah ini bukan debat namanya dia ini. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.